Alright guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, harga Bitcoin ini mulai diragukan, terutama menjelang ke Christmas. Jadi banyak yang sudah menyatakan no more Santa Rally. Tidak ada lagi Santa Rally. Karena Bitcoin terkoreksi dari 100.000 turun sampai ke 94.000 ketika merecord video kali ini, dan harga-harga ini sedang merah teman-teman. Jadi semenjak penurunan yang kemarin itu candle besar, ini pada umumnya merah semua. Dan bagaimana nasib altcoin? Semakin parahkah dia atau malah akan bagus menjelang ke 2025 ini? Apabila kita perhatikan ini sebentar, saya perhatikan ya, dari bubbles di sini, crypto bubbles kembali hijau. Dan akan kita jelaskan beberapa news yang berkaitan dengan kenapa ini hijau, Bitcoinnya malah terancam ataupun justru diragukan. Oke, teman-teman, yang pertama dulu di sini ya, kita bicara kenapa diragukan. Apabila kita lihat ya di sini mengenai resistance yang ditarik garis ini, teman-teman, bahwa Bitcoin banyak yang meyakini sekarang ini sudah top. Di area 108 itu sudah dianggap top dan akan terjadi penurunan. Kalaupun ada lawan-lawan dikit naik, itu kayaknya buat menyangkut orang-orang yang baru masuk. Seperti itu gambaran dari banyak analis ataupun opini-opini yang sekarang ini mulai beredar banyak di Twitter, teman-teman. Tidak hanya sampai situ saja, beritanya masih buruk ya untuk bagian yang ini. Ali Martinez di sini dikutip dari Daily Hold, dia katakan bahwa akan berbahaya jika BTC ini terus drop dan akhirnya menembus supportnya dia. Apabila kita perhatikan ya, katanya dia di sini, untuk area ini teman-teman, area 70-an sampai ke 90 itu dianggap sebagai area yang kurang support untuk si Bitcoin. Dan kalau kita kembali ke sini, ke chart tadi itu, ini yang 1 minggu, area 90 ini dianggap sebagai area pertahanan terakhir apabila terjadi bounce di Bitcoin di sini dan akan melanjutkan kenaikannya. Apabila dia turun teman-teman, maka support yang dianggap potensial ke depan ini, karena di sini nggak ada, ini nih, dia itu tidak ada pertahanan di area ini, 90 ini sampai ke 70. Barulah di area 70 ini ada pertahanannya dia di sini, alias resisten yang sebelumnya ini akan dijadikan sebagai support apabila support 90 ini jebol. Teman-teman, mengerikan sekali ya penjelasan dari Ali Martinez di sini. Akan tetapi sahabat Black Cuan, apabila kita memperhatikan di sini, dari yang sebaliknya, kita tinggalkan dulu ya si Ali Martinez ataupun berita yang negatif tersebut. Kita tinggalkan dia, kita ke Mr. Crypto di sini. Yang menarik adalah warna hijau-hijau ini teman-teman, dari pergerakan si Bitcoin pasca halving. Dan sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa this is not financial advice. Saya akan menyebutkan beberapa koin yang sedang saya pantau lagi di sini, dan itu bukan nasihat keuangan. Teman-teman, sekarang kita lanjut. Ini bagian yang positifnya. Jadi kalau yang bagian negatifnya tadi itu kita sudah taruh dia di depan sebagai referensi teman-teman. Akan tetapi bagian yang positif ini juga sebagai referensi kita di sini yang menurut saya pribadi di sini sangat menarik. Kalau kita perhatikan kembali ke chartnya di sini, untuk area hijau ini akan kita masuki tahun depan teman-teman. Oleh karena itu kalaupun terjadi koreksi, mungkin ya koreksinya sampai ke 90 seperti yang kita bisa perhatikan di sini, bisa saja dia terjadi koreksi sampai ke 90 dan semoga itu tidak jebol. Itu kita akan lihat pantulan untuk tahun depan. Dan inilah area-area hijau yang akan dijelajahi oleh si Bitcoin apabila skenario ini terjadi bull yang gila-gilaan di tahun 2025. Itu ekspektasi kita. Dan kenapa saya katakan gila-gilaan juga ya tahun 2025, ada banyak penjelasan juga yang mendukung kenapa 2025 itu masih punya potensi yang bagus untuk Bitcoin ataupun kripto. Salah satunya di sini untuk Bitcoin 2-year MA multiplier ini sudah menjadi indikator yang selalu pas ya untuk pergerakan si Bitcoin semenjak dari 2012
2014 sampai ke 2017-18 di sini, dan 2021 kemarin kita di sini selalu menyentuh bahkan melewati yang merah ini. Dan kita ini masih jauh dari area merah ini. Kalaupun mungkin ya kita tidak bisa top out seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, ya kita sentuh aja sedikit nih plafon di sini. Seperti itu bayangan saya di sini teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya yang saya anggap sebagai katalis adalah ini teman-teman ya. MicroStrategy kembali membeli dengan harga 561 juta US dollar. Teman-teman, ketika kita ketakutan kemarin, mereka ternyata membeli di sini si Michael Saylor melalui MicroStrategy-nya. Kemudian ada Nayib Bukele yang terus saja membeli Bitcoin meskipun dia ini sudah di warning ya oleh IMF, teman-teman. Ini merupakan katalis yang sangat-sangat positif untuk Bitcoin ke depan ini, yang saya anggap sebagai pertanda ya, kekuatan di Bitcoin atau kekuatan beli di Bitcoin ini tetap ada. Lalu teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, seandai pun ya, setelah ini kita dikasih lagi koreksi sampai ke 90K di sini, dan semoga dia bertahan, kalaupun dia turun-turun dikit itu semoga dia bikin week saja di bawah 90K, supaya kita tidak panik ya teman-teman. Setelah itu kita ekspektasikan di kuartal 1 semoga Bitcoin ini bisa nyampai ini ke 125K. Bahwa ini akan play out atau tidak, mari kita lihat tahun 2025 teman-teman. Selanjutnya, alasan juga ini ya, kenapa menarik sekali untuk Bitcoin ini naik teman-teman. Kalau kita perhatikan dari BTC Liquidation Heat Map di sini, untuk yang nge-short di sini banyak teman-teman. Terutama di atas 110.000 itu tinggi sekali short ini. Artinya ini menggoda sekali untuk dilikuidasi oleh si Bitcoin di sini. Dan apakah ini akan digas ke depan ini? Mari kita lihat. Kita tahu bahwa likuidasi ke bawah ini kurang menarik teman-teman. Ini kurang menarik ke bawah ini. Ke atas ini dong yang menarik ya kan. Dan apabila kita melihat fraktal juga, untuk fraktal yang ke depan ini, teman-teman bisa lihat ya dari kuartal 1 2017 di sini, itu terjadi spike di Bitcoin, kemudian di 2021, guys, spike juga harganya si Bitcoin, kuartal 1 loh ya. Kemudian di kuartal ke-1 2025 ke depan ini belum selesai, kuartal ke-4 2024, ini menarik untuk kita lihat di sini. Masih berupa tanda tanya kita di sini. Seperti apa nanti di tahun 2025 kuartal 1. Saya ekspektasikan dia data-datar sedikit di sini, habis itu dia kenaikan di sini teman-teman. Itu ekspektasi saya di kuartal 1 2025. Apabila teman-teman punya ekspektasi yang berbeda di tahun 2025 nanti, coba kalian tulis di kolom komentar seperti apa opini kalian. Dan teman-teman ya, kayaknya memang kita di reset kemarin itu, ini per tanggal 23 Desember 2024, kita lihat sebelum-sebelumnya itu Fear and Greed Index ini terus saja berada di greed, kemudian begitu digas turun Bitcoin kemarin itu dia langsung turun ini ke level neutral atau netral ya di sini, dan ini kayak di reset kita ini teman-teman, dan semakin menarik juga ya supaya kita bisa melihat seperti apa ke depannya ini. Kalau dia greed terus kan ya bahaya juga gitu kan. Nah, sekarang ini sudah di reset. Dan sedikit catatan mengenai beberapa kejadian berkaitan dengan altcoins ya teman-teman. Sekarang ini kita bicara pada tanggal 22 Desember 2017 ataupun 23 Desember 2020 ada riwayat dari Mastech di sini. Setelah terjadi penurunan pada saat itu, altcoin market ini naik bahkan sampai ke 100% di 2017. Kemudian di tahun 2021 Januari ya, di kuartal pertama atau di tahun itulah, setelah momen-momen Desember-Desember ini teman-teman, itu di 2021 altcoin market ini naik bahkan sampai ke 800% setelah itu. So guys, you are not bullish enough kalau katanya si Mastech di sini. Kemudian kita perhatikan untuk market cap yang mengexclude 10 besarnya di sini, mengecualikan yang ada di dalam 10 besar. Golden Cross mulai terjadi teman-teman, dan semoga kita bisa melihat total market cap ini terus terjadi kenaikan seperti yang pernah terjadi di tahun 2021, tepatnya itu di Januari startingnya di sini teman-teman. Ini kita tunggu di Januari nih, karena ini adalah chart yang untuk 2 bulan, time frame-nya panjang, ini 2 bulan teman-teman.
Dan ada satu alasan kenapa tadi saya tampilkan ini bubble kripto lagi hijau-hijau, teman-teman. Salah satu alasannya itu adalah karena ini. Untuk si Bitcoin dominance di sini, untuk time frame yang 1 minggu, di sini sudah terjadi patah tren, kemudian sempat dia mencoba untuk naik ya di sini, teman-teman ya. Dia coba naik di sini si Bitcoin dominance-nya, dan akhirnya kita sempat dibikin rontok dan panik ya. Ini naiknya sampai ke 59 dan sekarang ini terjadi penurunan minggu ini 57, dan semoga seterusnya terjadi penurunan di sini, terutama di Januari nanti. Kalau dia turun seperti ini, maka altcoins kita, teman-teman, itu akan terjadi kenaikan. Sama seperti yang pernah terjadi di tahun 2021 di sini. Ini Januari dia di sini sudah mulai terjadi penurunan di sini, teman-teman. Pokoknya di Januari nanti semoga BTC.D ini terjadi penurunan seperti tahun 2021, dan ini kayaknya akan ngulang ya, karena ini sudah patah tren ya. Semoga itu yang terjadi, teman-teman. Dan menariknya adalah saya tidak tampilkan gambarnya di sini, tetapi pada umumnya BlackRock ini ataupun institusi besar ini sekarang mulai mengakumulasi Ethereum, teman-teman. Sekarang ini dia punya sekitar 1 juta Ethereum. Dan inflow untuk ke ETF-nya sendiri di Ethereum ETF ini yesterday, guys, 89,51 juta US dollar ini dilakukan oleh BlackRock sendiri, sementara yang lain-lainnya ini pada merah, alias dia terjadi outflow. Si BlackRock-nya tidak keluar, dia malah mengakumulasi lagi si Ethereum. Seperti yang saya katakan di banyak video, bahwa Desember itu akan mulai pergerakan untuk si Ethereum-nya. Dan apabila Ethereum-nya gerak, maka altcoins juga akan mulai ikut gerak. Itu prediksi saya pada saat itu, teman-teman. Dan jangan juga ini dijadikan patokan juga ya, karena saya bisa saja salah dan bisa juga benar. Seperti itu, semoga saya benar. Tetapi kalau salah, harap dimaklumi, teman-teman. Dan ini bukan lagi ya, ini bukan financial advice. Ini sharing-sharing opini dengan teman-teman ya. Teman-teman, kita bisa perhatikan ketika dia terjadi penurunan kemarin, yang menarik juga ya, karena kita takut-takut ya, yang menariknya adalah Trump melalui World Liberty-nya membeli Ethereum, teman-teman. 2,5 juta US dollar itu ke dalam Ethereum. Jadi pada saat dip ini mereka beli, dan sekarang ini mereka ini hold tidak hanya Ethereum, mereka punya itu Wrapped BTC, AAV, dan Chainlink. So guys, smart investor know when to buy while others panic. Ketika orang panik, smart investor ini melakukan pembelian. Dan untuk Ethereum, lagi-lagi saya bicarakan di sini secara spesifik bagian yang ininya. Untuk Ethereum ini, coba kita perhatikan, setiap tahun halvingnya Bitcoin, tahun berikutnya setelah halving maksudnya di sini, di 2017 itu berurutan dari Januari sampai April itu terjadi kenaikan di Ethereum-nya. Untuk Ethereum monthly returns di sini. Tahun 2021 juga terjadi kenaikan di Ethereum-nya. 4 bulan berturut-turut. Apakah kita di tahun 2025 nanti akan melihat 4 bulan terus-terusan naik untuk si Ethereum, yang mana itu adalah kabar yang sangat-sangat menggembirakan bagi altcoins, teman-teman. Dan altcoins pertama yang ingin saya bicarakan kepada kalian di sini adalah Dogecoin. Karena Dogecoin ini punya patterns yang sangat-sangat textbook ya. Kalau kita perhatikan dari gambarnya si Ali Chart di sini, dalam channelnya dia ini, seperti yang saya tampilkan mengenai channelnya BTC.D tadi, ini tahun 2021 dia bahkan menembus ya channel ini, dan patterns-nya sama persis seperti yang terjadi 2017 di sini. Akhirnya dia menyentuh channel ini, dan diprediksikan di tahun 2025 ini liarnya ini, di tahun 2025 ini dia akan menembus channel yang pertama di sini, tengahnya ini di harga $1 di sini. Kemudian akan naik sampai ke area belasan dolar di sini, teman-teman. Jadi apabila memang histori itu akan terulang, repeat dia, maka kita akan melihat juga kejutan dari si Dogecoin di sini. Selanjutnya, altcoins berikutnya adalah XRP, guys. XRP yang mempertahankan area 2,2 dolarnya, itu terjadi pembelian dari Paus ya. Paus ini beli sekitar 40 juta XRP di sini dalam 24 jam terakhir ya.
Kemudian altcoins yang berikutnya ada Cardano. Cardano ini mulai ya, Desember itu mulai dia hype ini, mulai dia heboh. Sama seperti 2020 juga Desember waktu itu, Cardano ini mulai banyak dibicarakan lagi. Jadi sebelum-sebelum ini dia tidak terlalu banyak orang yang membicarakan Cardano karena dianggap sudah mati. Tetapi kali ini ada komedian Chris D'Elia yang menyatakan jika saya akan menghasilkan 6 juta dolar, saya akan pergi ke kripto dan semua uangnya itu akan ditaruh di Cardano. Dan lagi-lagi Cardano ini juga punya patterns yang kurang lebih sama, dan ini juga dari Ali Chart. Patternsnya dia asli textbook dari apa yang terjadi di tahun 2021, teman-teman. Jadi di sini terjadi konsolidasi oleh dia di sini. Kemudian dia naik dan mencoba resisten yang sempat terjadi di sini. Dan akhirnya dia gagal, dia turun sebentar, baru setelah itu dia gas lagi naik. Nah, sekarang ini Cardano sempat di 1,2 dolar, teman-teman. Kemudian dia turun lagi sampai ke area 0,9, 0,8 bahkan. Nah, yang menariknya adalah setelah ini, diekspektasikan Cardano akan menyentuh ke area 6 dolar. Apabila rally itu benar terjadi dan history is repeating. Kalaupun dia tidak mengulang, dia mungkin iramanya kurang lebih sama, teman-teman. Altcoins berikutnya adalah Sui, guys. Ini salah satu perbandingan ya. Sui itu punya kecepatan 0,4 detik dibandingkan Solana yang 12 second, 12 detik ya. Jadi lebih cepat si Sui ketimbang Solana. Dan banyak sekarang ini yang mulai mengarahkan perhatiannya itu ke Sui. Dan apabila kita perhatikan mengenai chart ya dari Sui ini sudah berhadapan dengan resistensinya dia, dan diekspektasikan Sui ini akan terus naik, teman-teman. Ini untuk Sui dengan pair BTC. Dengan pair BTC-nya dia di sini, diekspektasikan dia akan menembus resistance ini dan akan terus naik ke sini, teman-teman. Oleh karena itu, yang menariknya dari Sui ini adalah ekosistemnya dia juga akan gila-gilaan nih kalau dianya juga terbang di sini. Dan teman-teman, kenapa Sui menarik sampai sejauh ini? Dia ini sudah surpass ya 2 billion, 2 miliar US dollar ini dalam total value lock-nya dia di bulan ini, teman-teman. Oleh karena itu, sekarang ini berada di total value lock-nya dia itu 2,27 billions. Dan kenaikan ini sebesar 16% dalam 30 hari belakangan ini. Dan koin terakhir di sini yang sedang saya pantau itu adalah koin kecil, resikonya besar, teman-teman. Resikonya besar, saya kasih tahu memang di sini. Corpo World, teman-teman, dengan harganya dia sekarang masih di 0,17, kemudian market cap di 18 juta dolar. Teman-teman, dia ini rilis ya, itu di Maret 2024, kemudian dia naik ini tinggi sekali bahkan sampai ke 1 dolar, kemudian sekarang ini terdiskon 0,17 dolar. Apabila dia balik ke ATH yang di bulan Maret ini saja, ini perkiranya sudah berkali-kali lipat kenaikannya di sini, teman-teman. Guys, ini bukan financial advice ya, saya ingatkan lagi di sini, bukan ajakan untuk membeli ini Corpo World di sini. Jadikan barang pantauan aja lah. Mari kita lihat seperti apa nanti di Januari 2025, seperti apa rewards ataupun penantian kita di kuartal 1 2025 nanti, teman-teman. Dan oke lah, Santa Rally mungkin tidak terjadi kali ini, teman-teman, akan tetapi altcoins kita bersyukur ya, dia sudah mulai hijau-hijau di sini. Oke, teman-teman, sekian update kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update yang berikutnya. Salam Black Cuan. Peace, my friend.